Shalom, di pertemuan kali ini kita mau belajar tentang gerak lurus. Nah, tujuan pembelajarannya diharapkan setelah kalian menonton video ini, kalian dapat menunjukkan sikap entusiastik, dapat mendefinisikan pengertian gerak, membedakan jarak dan perpindahan, membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, kemudian juga membedakan percepatan rata-rata dan percepatan sesaat, menyimpulkan karakteristik GLB dan GLBB, menyajikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk grafik hasil penyelidikan, sifat GLB dan GLBB, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu tentang ilmu mekanika. Mekanika ini adalah salah satu ilmu dalam fisika, ya. Kemudian mekanika ini juga dibedakan lagi, ada 3, yaitu ada kinematika. Kinematika ini adalah ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa memedulikan penyebabnya. Kemudian yang kedua ada dinamika. Dinamika ini dia mempelajari penyebab gerak. Statika dia mempelajari keseimbangan statis benda. Nah, nanti kita akan membedakan bagian kinematika dan dinamika ya. Kalau kinematika dia itu hanya mempelajari geraknya saja, tidak memperdulikan penyebabnya. Kalau dinamika dia fokusnya pada penyebab gerak. Nah, sekarang kita masuk ke besaran-besaran pada gerak lurus. Nah, sekarang kita pelajari tentang 3 besaran ini ya, posisi, jarak, dan perpindahan. Posisi ini adalah letak suatu benda pada saat tertentu terhadap titik acuan. Ya, contohnya ini misalnya kita punya garis bilangan, ya. Ada notasi simbolnya nih. Ini titik A, titik B, titik C, titik D. Misal ini saya ambil contoh di titik A. Ini misal kita bisa katakan bahwa posisi titik A dia berada pada angka 2, ya. Kemudian 0 atau O di sini ini adalah sebagai titik acuannya. Ya, contoh lagi, misal saya bisa mengatakan bahwa titik C ini berada di posisi negatif 3. Nah, kemudian ini ada jarak. Jarak ini adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda dalam waktu tertentu. Kemudian perpindahan ini adalah perubahan posisi benda dalam waktu tertentu. Jadi ada 2 kata kunci yang perlu kalian ingat ya. Kalau jarak ini adalah panjang lintasan, kalau perpindahan ini adalah perubahan posisi. Ya. Kalau perubahan posisi, ini berarti kalau dibuat persamaannya, perpindahan itu sama dengan posisi akhir, dikurangi dengan posisi awal. Nah, contoh ini pernah misal kita tampilkan ya gambarnya di video vektor. Nanti silakan dibuka lagi. Kalau kita mau mencari jarak nih, misal jarak rumah sampai ke sekolah gitu ya. Jarak itu kan dia panjang lintasan, sedangkan kita lihat dari gambar lintasan yang ditempuh adalah dari arah ke kanan, kemudian ke bawah, kemudian ke kiri. Berarti 500 ditambah 300 ditambah 100, ya. Nilainya adalah 900. Nah, kemudian misalnya kita mau mencari perpindahannya berapa? Perpindahannya ini bisa dicari dengan metode Pythagoras, ya. Jadi kalian tarik dulu dari titik D gitu ya, kita tarik garis tegak lurusnya. Nanti kita temukan gambar segitiga siku-siku AED, ya. Kalian cari panjangnya AE itu berapa, ya. Kalau di sini 500, di sini 100, maka AE-nya adalah 400. Kemudian ED ini panjangnya sama dengan BC, yaitu 300. 400, 300, maka sisi miringnya adalah 500. Nah, kemudian ini misalkan saya punya gambar sebuah mobil. Ini bisa saya katakan bahwa posisi mobil mula-mulanya dia berada di posisi 2 meter. Kemudian posisi akhir ini ditandai dengan titik merah ya. Posisi akhirnya berada pada min 5 meter. Nah, bisa saya katakan bahwa jarak dari mobil ini ya, jarak mula-mulanya, posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini, maka jaraknya adalah 7 meter. Ya, kalau misalnya kita hitung panjang lintasannya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jaraknya adalah 7 meter. Nah, kemudian kalau perpindahannya, ingat lagi bahwa perpindahan ini posisi akhir dikurangi posisi awal. Ini sorry ya, tulis answernya salah nih. Nanti diganti, ini posisi akhir dikurangi dengan posisi awal.
ya. Jadi selalu akhir dikurangi dengan awal. Nah, kita lihat posisi akhirnya berada di negatif 5. Posisi awalnya berada di 2. Maka nanti kalau kita operasikan, min 5 dikurangi 2. Hasilnya adalah min 7. Min ini hanya menunjukkan arahnya. Ya. Kalau biasanya kita sepakati arah kanan dia positif, ke kiri negatif ya. Maka kalau di sini tandanya negatif, dia menunjukkan bahwa arahnya itu ke kiri. Nah, sekarang kita bedakan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan ini adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Ya, contohnya ini saya tampilkan sebuah speedometer, gitu ya. Nah, persamaan matematisnya untuk kelajuan adalah jarak dibagi waktu atau S per T. Sebenarnya kalau simbolnya pun antara kelajuan dan kecepatan itu sama. Cuman pemahamannya ya atau definisinya saja yang berbeda. Kalau kelajuan dia pakainya jarak, kalau kecepatan dia pakainya perpindahan. Ya, jarak dan perpindahan. Nah, ini misal kalau kelajuan dia pakainya speedometer saja. Kalau kecepatan ini bisa diukur. Kalau misal ya di dalam kendaraan kita punya speedometer dan kita punya kompas. Nah, berarti nanti kalau kita mencari kecepatannya bisa diukur melalui dua alat ini. Nah, ingat lagi ya, kalau kecepatan dia pakainya perpindahan, kalau kelajuan dia pakainya jarak. Nah, kemudian ini ada kelajuan rata-rata, kecepatan rata-rata, dan kecepatan dan kelajuan sesaat. Ya. Jadi kalau kelajuan rata-rata, ingat lagi kalau kelajuan itu pakainya jarak. Nah, kalau ada kata rata-rata berarti persamaannya dari total jarak tempuh dibagi dengan waktu. Ya. Kalau kecepatan rata-rata dia pakainya perpindahan. Jadi kalau kecepatan rata-rata itu perpindahan dibagi dengan selang waktu. Kecepatan dan kelajuan sesaat ini dia berlaku untuk waktu yang sangat singkat. Contohnya seperti 0,1 detik, 0,01 detik, dan lain sebagainya. Itu kan sangat kecil sekali ya, sehingga digunakan operasi limit. Limit delta T yang mendekati 0. Ya, jadi waktunya itu mendekati 0. Nah, ini bisa dirumuskan juga dengan V sama dengan delta X per delta T. Sebenarnya hampir mirip ya, cuma nanti penerapannya kita bedakan saja. Kemudian sama halnya dengan percepatan. Percepatan ini adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Kalau tadi kelajuan itu perubahan jarak, kalau kecepatan dia perubahan perpindahan ya, perubahan posisi. Kemudian kalau percepatan dia perubahan kecepatan. Jadi percepatan ini adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Sama halnya dengan kecepatan, kalau kecepatan dia punya kecepatan rata-rata, di sini percepatan juga punya percepatan rata-rata, ya. Jadi delta V dibagi dengan delta T. Delta itu selalu akhir dikurangi awal, ya. Berarti V2 dikurangi V1. Dengan V2-nya ini sebagai kecepatan akhir, V1-nya sebagai kecepatan awal. T2 juga sama, T2 ini adalah waktu akhirnya, T1 ini adalah waktu mula-mulanya. Sama halnya kalau di percepatan juga ada namanya percepatan sesaat. Dia berlaku untuk waktu yang sangat singkat, ya waktunya mendekati 0. Gitu. Kemudian kita belajar cara menghitung besaran gerak dari grafik. Ya. Contoh, ini ada grafik jarak terhadap waktu atau grafik ST kita menyebutnya. Nah, misalnya grafiknya seperti ini. Ini ada titik A, titik B, dan titik C. Kita tentukan dulu posisi awalnya, dia di titik A ya, posisinya adalah di 0 meter. Ya, S-nya di sebelah sini nih, dia berada di jarak 0 meter. Di posisi 0 meter. Kemudian posisi B, dia berada di 100 meter. Posisi C, dia posisi akhir berada di 0 meter. Nah, ingat lagi, kalau perpindahan itu posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Ya, posisi akhirnya 0, posisi awalnya 0. Maka perpindahannya juga 0. Ya, 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Kemudian kalau ditanya jarak tempuhnya itu berarti dari A sampai C ya. Kita hitung saja panjang lintasannya. Berarti kalau panjang lintasannya kita hitung dari AB ditambah dengan BC. AB-nya berapa? AB-nya adalah 100 ya. Jadi 0 sampai B, B-nya aja 100.
Kemudian BC, B sampai C itu juga 100 ya, jarak tempuhnya adalah 100. Dilihat dan dibedakan ya, kita bukan mengukur panjang BC dari grafik yang sebelah sini loh, tetapi jaraknya. Ya, kalau B-nya 100, C-nya 0, maka BC itu dia jaraknya 100. AB pun juga sama, kita bukan mengukur sisi miringnya sebelah sini. Nah, nanti silakan dibedakan. Kemudian jarak tempuhnya kita dapatkan 200 meter. Kemudian misal kita mau mencari kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Ya, maka P-nya itu sama dengan 0 ya, perpindahannya kan 0 dibagi dengan selang waktu. Waktunya itu kan dari 0 sampai 90 detik. Maka delta T-nya atau T2 dikurangi T1, 90 dikurangi 0, nilainya 90. 0 dibagi 90, nilainya adalah 0. Nah, ini kalau kecepatan rata-rata. Kalau kelajuan, ingat lagi kelajuan dia pakainya jarak ya. Jarak tempuhnya berapa? Jaraknya adalah 200. 200 dibagi waktunya 90. Kita dapatkan T-nya adalah 2,2 meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk ke grafik kecepatan terhadap waktu atau grafik VT. Nah, misalnya grafiknya seperti ini. Ini diberi notasi ya. Ini titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, ini ada cara mudahnya untuk mencari jarak dan perpindahan. Ini kita dapat menggunakan luas di bawah kurva dengan batasannya sumbu T. Sumbu T ya, sumbu horizontal. Maksudnya gimana, Miss? Nah, misal ini saya saya bagi grafik ini menjadi 2 buah bangun datar. Bangun yang pertama ini bentuknya trapesium, bangun yang kedua ini bentuknya segitiga. Jadi kita mengarsirnya itu terhadap sumbu T. Ya. Dan jarak ini berarti dia tidak melihat arah ya. Jarak itu berarti luasnya dijumlahkan. Jadi luas 1 ditambah luas 2. Kita cari luas trapesium. Ya, trapesium itu setengah jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Dari A sampai titik sini dia panjangnya 12. B sampai C dia panjangnya 7. Berarti setengah dikali 12 plus 7 dikali tingginya 10. Nah, kemudian bangun yang kedua, ini adalah bentuk segitiga. Ingat lagi kalau luas segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi. Alasnya adalah 2, tingginya adalah 8. Ya. Sudah, tinggal dihitung saja, nanti ketemu jaraknya adalah 113 meter. Nah, kemudian kita mau cari perpindahan. Nah, bedakan ya antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak, tadi saya bilang dia tidak melihat arah. Ya, dia mengukur panjang lintasan. Kalau perpindahan, dia itu melihat arah. Ya, jadi dia dia itu menggunakan tanda negatif juga. Jadi menganggap tanda negatifnya. Kalau jarak itu tidak menganggap tanda negatif. Kalau perpindahan dia menganggap tanda negatif. Nah, kita lihat bangun yang pertama dia berada di atas sumbu T. Dia nilainya positif. Bangun yang kedua dia berada di bawah sumbu T. Dia bernilai negatif. Maka kita mencari perpindahannya yaitu luas yang pertama dikurangi luas yang kedua. Ya, karena luas pertamanya dia positif, luas keduanya dia negatif karena dia berada di bawah sumbu T. Nah, sudah tinggal kita hitung saja. Kita dapatkan nilai perpindahannya adalah 87 meter. Nah, sekarang misal kita mau mencari grafik mencari percepatan ya. Nah, percepatan itu dapat diperoleh dengan perubahan kecepatan dibagi waktu. Misal kita mau cari percepatan rata-rata A ke B. Ya, berarti delta VAB dibagi dengan delta TAB. Delta V-nya VAB berarti cari dulu kecepatan akhirnya. Berarti di titik B ya. Kecepatan akhirnya adalah 10. Kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian waktu akhirnya adalah 3. Waktu awalnya adalah 0. Berarti 10 dikurangi 0 dibagi 3 kurangi 0. Nilainya adalah 3,3. Oh sorry, ini meter per sekon kuadrat. Algebranya kurang teliti ya. Nah, nanti diberi kuadrat ya. Kemudian ini percepatan rata-rata B ke C. B ke C, kita lihat kecepatan akhirnya di titik C ini berapa? Kecepatan akhirnya adalah 10. Kecepatan awalnya juga 10. Waktu akhirnya adalah 10.
waktu awalnya adalah 3. Ya, berarti percepatan rata-rata B ke C dia adalah 0 meter per sekon kuadrat. Sama halnya dari C sampai D. Ya, kita lihat D itu dia kecepatan akhirnya berapa? Kecepatan akhirnya adalah min 8. Ya, kemudian kecepatan awalnya adalah 10. Berarti min 8 dikurangi 10 dibagi 14 dikurangi berapa? 10. Ya. Hasilnya adalah negatif 4,5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke grafik percepatan terhadap waktu. Ya, grafik percepatan terhadap waktu. Cara mudah untuk mencari perubahan kecepatan itu dengan menghitung luas daerah di bawah grafik AT. Ya, dengan batasannya juga sama, batasan terhadap sumbu T. Sudah, berarti perubahan kecepatannya atau delta V itu sama dengan A dikali delta T. Kenapa kok bisa A kali delta T, Miss? Delta T itu ini, di sini, ya. Ini adalah delta T, ya, perubahan waktunya. Delta T. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sebelah sini dia ini adalah A-nya. Percepatannya berapa? Itu ya. Kita lihat bangun ini, dia bentuknya ini persegi panjang. Kita ingat lagi, luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Kalau panjangnya delta T, lebarnya adalah A, maka perubahan kecepatan itu sama dengan A dikali delta T.